Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erlan Sikonia dengan NIM 122230119 dari kelas Sistem Produksi TIB. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok B1 untuk memvideokan langkah-langkah penyelesaian Case-Based Learning Chapter Manajemen Proyek menggunakan aplikasi POMQM. Langkah pertama adalah mengidentifikasi data apa saja yang diketahui pada soal. Pertama, data yang diketahui adalah perusahaan tersebut berlokasi di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya adalah perusahaan ingin menggunakan metode PERT, mencari critical path, dan melakukan crashing apabila proyek dapat melewati batas waktu peluncuran. Selanjutnya adalah data aktivitas proyek. Di sini terdapat simbol aktivitas dan aktivitas deskripsi aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya ada aktivitas yang mendahului, yaitu predesesor, di mana aktivitas yang mendahului suatu aktivitas lain. Selanjutnya adalah data aktivitas proyek, di mana di sini terdapat aktivitas dan waktu-waktu yang diketahui. Di sini terdapat 3 waktu, yaitu waktu optimis, waktu yang paling mungkin, dan waktu pesimis. Karena diketahui 3 waktu, maka kita akan menggunakan metode triple time estimate untuk menyelesaikan kasus ini. Pertama-tama, kita akan menginputkan data-data yang diketahui pada aplikasi POMQM. Di sini saya sudah menginputkan untuk menghemat waktu pada metode triple time estimate. Setelah klik triple time estimate, akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian title dapat diberi nama proyek yang akan dikerjakan. Selanjutnya number of activities. Di sini adalah jumlah aktivitas yang dilakukan dalam kasus. Di sini terdapat aktivitas A sampai L, berarti terdapat 12 aktivitas. Di sini langsung masukkan saja 12. Selanjutnya adalah table structure. Table structure di sini adalah dipilih immediate predecessor list karena setiap terdapat data bahwa beberapa aktivitas harus terdapat predecessor yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah nama dari aktivitas karena sudah diketahui dalam bentuk abjad, maka tetap dalam bentuk ABCDE. Selanjutnya adalah perlu diketahui bahwa pada tabel tidak ada data aktivitas F, di mana dianggap atau diasumsikan aktivitas F itu merupakan aktivitas dummy yang tidak mempengaruhi lamanya waktu pengerjaan proyek. Maka dari itu pada tabel POMQM bisa langsung pada aktivitas F dapat di delete row. Nah, setelah pada metode triple time estimate akan muncul tabel seperti ini yang harus diinputkan. Pertama itu ada optimistic time. Optimistic time merupakan waktu optimis seberapa lama waktu proyek tersebut dapat diselesaikan. Waktu aktivitas proyek tersebut dapat diselesaikan. Dapat langsung diinputkan saja waktu optimis. Selanjutnya adalah waktu most likely time, yaitu waktu yang paling mungkin, merupakan waktu yang paling mungkin untuk pengerjaan satu aktivitas. Dan selanjutnya waktu pesimis. Waktu pesimis di sini adalah waktu terlama yang dianggap dapat menyelesaikan suatu aktivitas. Sebelumnya saya sudah menginputkan data-data yang dibutuhkan untuk menghemat waktu. Selanjutnya adalah bagian predecessor. Pada predecessor sendiri merupakan aktivitas yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan aktivitas lain. Misalkan terdapat pada aktivitas D dan E, di mana aktivitas predecesornya adalah aktivitas A. Yang berarti aktivitas D dan E hanya dapat dimulai setelah A sudah selesai. Begitu juga untuk aktivitas yang lain. Selanjutnya, aktivitas predecessor ini diinputkan ke dalam aplikasi POMQM. Di sini saya sudah menginputkan untuk menghemat waktu, di mana aktivitas I terdapat predecessor D dan E, dan aktivitas K dan terdapat predecessor H dan J, dan begitu juga untuk L. Setelah mengisi semua data secara lengkap, langsung dapat di-solve tinggal menggunakan klik solve pada pojok kiri atas. Akan langsung muncul hasil seperti ini. Pada tabel ini, kita dapat melihat data-data yang dihasilkan, yaitu pertama bagian project. Di sini terdapat angka 16,33, yang berarti dalam waktu normal proyek ini dapat selesai dalam waktu 16,33 minggu. Karena di sini satuan sudah diketahui dalam minggu. Selanjutnya ada standar deviasi sebesar 1,76 dan variansi sebesar 3,11. Standar deviasi dan variansi di sini digunakan untuk menghitung probabilitas nantinya, karena pada
kasus juga ditanya berapa probabilitas dari produk bisa diluncurkan pada tanggal 22 Desember. Selanjutnya adalah untuk menentukan critical path. Critical path sendiri adalah aktivitas-aktivitas yang harus dimulai dan diselesaikan dalam waktu itu juga, karena apabila tidak itu karena aktivitas pada critical path merupakan aktivitas yang menentukan lamanya pengerjaan proyek. Untuk menentukan critical path dapat menggunakan triple time estimate ataupun single time estimate. Di sini saya akan mencoba menggunakan single time estimate. Untuk single time estimate sendiri, activity time-nya sudah otomatis akan terisi dengan waktu normal dari aktivitas 3 waktu yang telah sebelumnya diselesaikan. Selanjutnya, predecessor tidak akan berubah dan langsung klik solve. Apabila setelah klik solve, maka akan muncul hasil seperti ini yang sama dengan triple time estimate tadi. Dan untuk melihat aktivitas kritis atau critical path jalur kritis, dapat klik pada solution dan chart. Nah, di sini terdapat 4 chart. Yang pertama itu ada precedence diagram. Untuk precedence diagram sendiri dapat dilihat terdapat 2 arrow atau 2 panah yang berwarna hitam dan merah. Yang berwarna merah sendiri adalah critical path yang merupakan aktivitas A, D, I, dan L, dan juga aktivitas A, E, I, dan L. Yang berarti aktivitas A, D, I, L, jalur A, D, I, L, L dan A, E, I, L merupakan jalur kritis yang dimana aktivitas tersebut harus dimulai dan selesai pada waktu yang sama, waktu sesuai data. Karena aktivitas tersebut akan menentukan seberapa lama proyek itu akan selesai. Selanjutnya ada Gantt chart early times, Gantt chart late times, dan Gantt chart early and late times. Di sini dapat dilihat bagaimana waktu apabila dimulai lebih dulu, ataupun bagaimana waktu pengerjaan proyek, proses aktivitas pengerjaan proyek apabila dimulai secara terlambat. Selanjutnya, dilihat pada hasil data bahwa proyek ini akan selesai dalam waktu 16,33 minggu. Sementara untuk pada studi kasus diminta perusahaan dijadwalkan meluncur agar sebelum pada tanggal 22 Desember 2025, di mana proyek akan dimulai pada tanggal 22 September 2025. Di mana dari 22 September 2025 sampai 22 Desember 2025, total pengerjaan proyek itu seharusnya adalah 13 minggu, karena jarak dari 22 September sampai 22 Desember itu merupakan 13 minggu. Sedangkan hasil untuk waktu normal adalah 16 minggu, maka perlu dilakukan crashing atau percepatan untuk beberapa aktivitas tertentu. Selanjutnya, untuk melakukan crashing, kita bisa klik edit data, dan selanjutnya crashing. Akan bertambah beberapa data yang harus diisi, yaitu crash time, normal cost, dan crash cost. Untuk crash time sendiri, itu sudah ditentukan berdasarkan diskusi bersama kelompok bahwa beberapa aktivitas harus di-crash waktunya dengan cara mempercepat waktu dan penambahan tenaga kerja. Selanjutnya, untuk normal cost sendiri merupakan biaya normal apabila pekerjaan tersebut dikerjakan dalam waktu normal. Berdasarkan hasil diskusi, normal cost sendiri adalah biaya tenaga kerja, di mana diasumsikan karena perusahaan berada pada Provinsi Jawa Barat, menurut website Kementerian Tenaga Kerja, upah minimum pekerja pada Provinsi Jawa Barat itu sebesar 2.191.232 perak. Nah, karena pekerjaan dilakukan dalam minggu, maka dibagi 4 menjadi 547.000, sekitar 547.808, dan diubah dalam bentuk US dollar dengan menggunakan nilai US dollar terhadap rupiah saat ini. Itu sekitar 32,86 dolar. Selanjutnya adalah dikalikan dengan biaya tenaga kerja dan dikali lamanya pengerjaan. Didapatkan normal cost sebesar ini. Selanjutnya adalah perhitungan waktu crash cost. Karena crash cost tadi merupakan sebuah percepatan yang dimana apabila proyek tersebut dipercepat, terdapat penambahan tenaga kerja ataupun jam lembur yang terdapat penambahan tenaga kerja dan jam lembur.
Untuk itu diperlu asumsikan biaya untuk jam lembur, di mana menurut aturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, upah jam lembur adalah 1 per 173 dikali upah per bulan, didapatkan hasil 12.600 per jam. Dianggap bahwa pekerja lembur selama 5 jam dalam 5 minggu, dalam 5 hari selama 1 minggu, dan didapatkan sebesar 316.000 per minggu. Selanjutnya, selain biaya pada pekerja, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya overtime, yaitu biaya untuk listrik ataupun konsumsi selama minggu terhadap pekerjanya, yaitu diasumsikan sebesar $20. Selanjutnya terdapat biaya lain-lain, yaitu di mana biaya penyusunan yang merupakan untuk aktivitas E, dan biaya booking awal yang mana untuk aktivitas D. Untuk crash cost sendiri sudah terdapat perhitungannya di sini untuk biaya crash cost. Selanjutnya, kita inputkan data-data normal cost dan crash cost pada aplikasi POMQM. Perlu diketahui bahwa POMQM tidak dapat mendeteksi angka koma, maka dari itu untuk asumsi selanjutnya adalah normal cost dan crash cost ini pada POMQM dikali 100 agar komanya dapat cost-nya dapat berubah dalam bentuk bulat dan tidak koma. Setelah data-data normal cost dan crash cost dimasukkan, sama seperti sebelumnya, klik solve untuk menunjukkan hasil. Akan muncul tampilan seperti ini, di mana sudah diketahui kalau project normal time-nya adalah 16 minggu, 33 minggu, dan setelah dilakukan crashing, projectnya menurun sebesar 3,33 minggu menjadi 13 minggu, yang dimana project tersebut sudah dapat memenuhi target peluncuran. Selanjutnya terdapat data-data lain yang dapat dilihat pada tabel. Yang pertama ada cross cost per period, mana berapa besarnya pengeluaran per periode crash. Selanjutnya ada crash buy, yang dimana seberapa besar proyek-proyek tersebut dipercepat, dan crashing cost. Crashing cost ini merupakan biaya dari percepatan tersebut. Selanjutnya adalah crash. Selain hasil dari ini, kita dapat melihat crash schedule. Untuk crash schedule di sini merupakan aktivitas apa saja yang di crash selama periode tersebut dan total biayanya. Selanjutnya terdapat solution detail schedule. Nah, pada tabel ini dapat dilihat kalau di minggu pertama itu yang di crash adalah proyek ini, dan selanjutnya begitu sampai proyek tersebut selesai. Berdasarkan hasil bahwa proyek sudah dapat diselesaikan dalam 13 minggu dan memenuhi target peluncuran proyek selama 13 minggu, yaitu pada tanggal 22 Desember 2025. Selanjutnya adalah selain crashing, pada aplikasi POMQM juga dapat melakukan cost budgeting, di mana pada cost budgeting ini kita dapat mengetahui berapa pengeluaran yang dikeluarkan seiringnya periode. Pertama itu ada chart budget versus time. Di sini dapat dilihat pengeluaran untuk early start itu lebih besar di awal dan akan menurun di akhir. Sementara untuk pengeluaran pada late start itu akan stabil setiap periodenya. Ini merupakan budget pengeluaran apabila early start per periodenya, dan begitu juga untuk late start. Selanjutnya adalah menghitung seberapa probabilitas proyek tersebut dapat selesai sebelum pada 22 Desember 2025. Bahwa sebelumnya diketahui didapatkan pada data rata-rata waktu pengerjaan proyek itu 16,33 minggu, waktu target sebesar 13 minggu, di mana di sini didapat dari 22 September sampai 20 Desember, standar deviasi sebesar 1,76 dan variansi 3,11. Nah, untuk menentukannya adalah kita harus menentukan nilai Z
untuk berdasarkan data yang diketahui. X di sini adalah target minggu diisi dengan 13 dan ini merupakan rata-rata waktu proyek dan 1,76 di sini merupakan standar deviasi. Didapatkan nilai Z sebesar minus 1,892. Karena tabel distribusi normal diketahui nilai minus 1,892 itu adalah 0,4706 dan karena nilai Z negatif, maka P maka perlu P diubah menjadi 0,5 dikurang 0,4706 sebesar 0,0294. Maka probabilitas proyek dapat diselesaikan dalam 13 hari adalah 2,94%. Untuk itu sudah didapatkan semua hasilnya, bagaimana jadwal setiap aktivitas jika proyek dimulai pada tanggal 22 September, berapa probabilitas proyek dapat selesai tepat 22 Desember, yaitu sebesar 2,94%, dan apa yang harus dilakukan perusahaan agar peluncuran tetap dapat dilakukan sesuai target. Untuk apa yang harus dilakukan perusahaan pada bagian crashing, terdapat beberapa asumsi yang dilakukan pada beberapa aktivitas, di mana asumsi-asumsi ini harus sesuai dengan harus memperhatikan beberapa data yang diketahui pada studi kasus. Sekian langkah-langkah penyelesaian dari case-based learning manajemen proyek dari kelompok B1. Sekian dari saya, apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.